Tahukah kalian bahwa tahta kekaisaran tertua di dunia yang masih bertahan hingga hari ini ternyata berasal dari sebuah ritual penyucian seorang dewa purba? Ribuan tahun yang lalu, ketika Dewa Izanagi membasuh wajahnya dari kutukan dunia mati, air yang menetes dari kedua matanya dan hidungnya menciptakan tiga dewa tertinggi alam semesta. Amaterasu, sang dewi matahari, Tsukuyomi, sang dewa bulan, dan Susanoo, sang dewa badai. Namun, kekuatan yang absolut melahirkan ego yang destruktif. Perseteruan tiga saudara ini memicu pembunuhan berdarah di bumi, sabotase mengerikan di surga, hingga membuat matahari bersembunyi dan menenggelamkan alam semesta dalam kiamat kegelapan total. Akan tetapi, segala kekacauan, pengkhianatan, dan pembantaian naga raksasa berkepala 8, konflik kosmik ini justru menjadi blueprint lahirnya sebuah peradaban. Ketika guys keturunan Susanoo dipaksa tunduk, Amaterasu menurunkan cucu-cucunya ke bumi Fana membawa 3 pusaka suci. Dari titisan darah sang Dewi Matahari inilah lahirlah Kaisar manusia pertama, yaitu Kaisar Jimmu. Inilah saga lengkap perseteruan tiga dewa Agung Shinto, kisah tentang bagaimana darah keturunan dewa turun ke bumi dan mengalir dalam nadi para kekaisaran Jepang hingga hari ini. Konflik pertama terjadi di langit malam, dipicu oleh benturan prinsip yang sangat kaku. Amaterasu sebagai penguasa langit, Takamagahara, ingin memperluas pengaruh dan keteraturan di bumi Fana, Ashihara no Nakatsukoni. Ia mengutus Tsukuyomi sebagai perwakilan resmi kerajaan langit untuk mendatangi Ukemochi no Kami, dewi yang menguasai makanan dan kesuburan bumi. Ketika Tsukuyomi tiba, Ukemochi ingin menyajikan perjamuan paling mewah sebagai penghormatan kepada sang dewa bulan. Ukemochi memutar tubuhnya menghadap laut lalu memuntahkan ikan-ikan besar dan kecil dari mulutnya. Ia menghadap ke hutan lalu mengeluarkan hasil buruan dari hidungnya. Terakhir, ia menghadap ke ladang dan mengeluarkan nasi dari duburnya. Bagi Ukemochi, tubuhnya adalah wadah suci kesuburan alam. Segala yang keluar darinya adalah berkah kehidupan. Namun, bagi Tsukuyomi, tindakan itu adalah pencemaran ritual yang tak termaafkan. Tsukuyomi menghunuskan pedangnya dan berteriak, "Sialan, kotoran, beraninya kau menyuapiku dengan makanan yang keluar dari lubang tubuhmu yang menjijikan." Tsukuyomi membantai Ukemochi di atas meja perjamuan tersebut, lalu kembali ke surga dengan perasaan bahwa ia telah melakukan hal yang benar demi menjaga kehormatan para dewa langit. Mengetahui tindakan kejam adiknya, Amaterasu sangat marah karena Ukemochi sebenarnya berniat baik. Sang Dewi Matahari bersumpah tidak akan pernah mau bertatapan muka lagi dengan Tsukuyomi. Sumpah ini memisahkan mereka selamanya. Sejak hari itu, matahari dan bulan tinggal di belahan langit yang berbeda, melahirkan hukum alam siang dan malam. Sebenarnya, kisah pembunuhan Dewi Makanan dan Tsukuyomi hanya ada di kitab Nihon Shoki di tahun 720 Masehi. Di dalam kitab Kojiki 712 Masehi, Tsukuyomi hampir tidak diberikan peran naratif yang besar setelah ia lahir. Dalam Kojiki, dewa yang membunuh Dewi Makanan yang bernama Ogetsuhime adalah Susanoo. Namun, para penyusun Nihon Shoki sengaja memindahkan peran pembunuhan tersebut kepada Tsukuyomi untuk memberikan penjelasan kosmologis yang elegan tentang mengapa siang dan malam terpisah secara absolut. Konflik internal ini sebenarnya adalah simbol dari benturan dua pilar utama dalam teologi Shinto. Dari sudut pandang Tsukuyomi, dalam Shinto, konsep kesucian ritual atau kiyome adalah segalanya, dan musuh terbesarnya adalah kagare atau kekotoran atau pencemaran fisik dan spiritual. Bagi Tsukuyomi, proses Ukemochi menciptakan makanan mengabaikan etika kebersihan kosmik. Tsukuyomi bertindak sebagai hakim yang kaku. Hukum kesucian tidak boleh dilanggar oleh alasan apapun, termasuk niat baik, sebuah keramahan atau hospitality.
Sedangkan dari sudut pandang Amaterasu atau Musubi, Amaterasu memandang dunia dengan kacamata Musubi, kekuatan yang menghasilkan, memelihara, dan menumbuhkan kehidupan. Bagi Amaterasu, niat tulus Ukemochi untuk memberikan makanan dan memelihara hubungan adalah hal yang suci. Amaterasu melihat tindakan Tsukuyomi bukan sebagai penegak hukum, melainkan sebagai kekejaman tirani yang arogan dan merusak tatanan diplomasi. Karena perbedaan fundamental ini, Amaterasu melabeli Tsukuyomi sebagai dewa jahat atau evil kami dan bersumpah, "Aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi." Sumpah inilah yang secara metafisik langsung memisahkan langit menjadi dua rezim, siang dan malam. Sisi psikologi Tsukuyomi, keberanian yang menghancurkan diri. Konflik batin Tsukuyomi terletak pada keyakinan yang mutlak bahwa dirinya benar. Ia tidak membunuh Kemochi karena nafsu atau kejahatan, melainkan karena rasa kewajiban moral yang ekstrim. Krisis internal Tsukuyomi menjadi pasca pembunuhan. Ia pulang ke surga, mengharapkan pujian dari kakaknya karena telah menjaga nama baik mereka dari makanan kotor. Namun, ia justru mendapat penolakan total dan pengusiran abadi. Dari sisi Amaterasu, beban keadilan penguasaan bagi Amaterasu, konflik ini menguji kedewasaannya sebagai pemimpin tertinggi langit. Tsukuyomi adalah saudara kandung yang lahir bersamaan dengannya dari ritual Izanagi. Membuang Tsukuyomi selamanya dari sisinya tentu memberikan beban emosional yang berat. Namun, Amaterasu harus memilih antara sentimen keluarga atau keadilan bagi bumi fana. Konflik batinnya diselesaikan dengan ketegasan hukum demi melindungi esensi kehidupan dan menghormati pengorbanan Ukemochi. Ia harus mengorbankan hubungannya dengan sang dewa bulan. Ada plot twist yang sangat indah di akhir konflik ini. Amaterasu mengirim utusan lain bernama Ameno Kumanoushi, dewa awan, untuk memeriksa jasad Ukemochi. Disinilah terjadi keajaiban pasca kematian atau primordial sacrifice. Dari kepala Ukemochi lahir lembu dan kuda. Dari dahinya lahir tanaman millet atau jewawut. Dari alisnya lahir ulat sutra. Dari matanya lahir rumput panik atau sejenis seriala kuno. Dari perutnya lahir benih padi. Dari kemaluannya lahir gandum dan kacang-kacangan. Amaterasu tidak membuang hal-hal tersebut. Ia justru mengambil semua benih yang lahir dari jasad Ukemochi, lalu berkata, "Benda-benda inilah yang akan memberi makanan manusia fana di bumi agar mereka bisa bertahan hidup." Amaterasu menanam padi tersebut di ladang surgawi, Amana no Yasuda, dan memasukkan ulat sutra ke mulutnya untuk memulai memintal benang sutra pertama. Konflik Amaterasu versus Tsukuyomi memberikan kedalaman filosofis bahwa kematian dan keterpisahan terkadang diperlukan untuk melahirkan peradaban. Kekakuan Tsukuyomi memicu kematian Ukemochi yang kemudian dikelola dengan penuh kasih oleh Amaterasu menjadi sumber agrikultur dan pakaian bagi seluruh umat manusia. Konflik antara Amaterasu dan Susanoo bukan sekadar kisah pertarungan kekuatan, melainkan sebuah drama psikologis multigenerasi yang rumit. Hubungan love-hate relationship kakak adik ini bergulir dari trauma keluarga, berkelanjutan ke teror kosmik, jalan penembusan dosa yang epik, hingga akhirnya membentuk struktur politik dan sejarah kekaisaran Jepang di dunia nyata. Jika konflik dengan Tsukuyomi menciptakan jarak, konflik dengan Susanoo justru menciptakan ledakan destruktif. Susanoo diusir oleh ayahnya dari bumi karena terus mengamuk. Susanoo berniat naik ke surga untuk berpamitan kepada Amaterasu. Untuk memahami mengapa Susanoo bertindak sangat destruktif di surga, kita harus membedah kondisi mentalnya.
Susanoo adalah dewa yang menderita krisis eksistensial dan mother complex, kerinduan traumatis pada ibunya yang parah. Berbeda dengan Izanagi dan Izanami yang melahirkan dewa-dewa awal melalui pernikahan, Susanoo lahir secara aseksual dari hidung Izanagi setelah ritual pembasuhan dari neraka, Yomi. Ia tidak pernah mengenal figur ibu. Ketika diperintahkan menguasai samudra, Susanoo menolak. Kitab Kojiki mencatat bahwa ia menangis meraung-raung hingga jenggotnya tumbuh panjang. Tangisannya begitu dahsyat hingga mengeringkan sungai, membuat tanaman hijau di Gunung Layu, dan memicu bencana alam di bumi fana. Saat ditanya oleh Izanagi mengapa ia menangis, Susanoo menjawab bahwa ia ingin pergi ke Yomi untuk menyusul ibunya, Izanami. Murka karena anaknya mengabaikan tugas ilahi demi obsesi pada ibunya yang ada di neraka, Izanagi mengusir Susanoo. Sebelum turun ke Yomi, Susanoo naik ke langit Takamagahara untuk berpamitan kepada kakaknya, Amaterasu. Namun karena dasarnya Susanoo adalah dewa badai yang emosinya tidak stabil, langkah kakinya membuat seluruh alam semesta berguncang, memicu kesalahpahaman dengan Amaterasu. Ketika Susanoo tiba di langit, Amaterasu menyambutnya dengan kecurigaan tinggi, paranoia politik. Amaterasu menganggap kedatangan adiknya yang membawa badai adalah bentuk agresi militer untuk merebut tahta langit. Untuk membuktikan ketulusannya, Susanoo menantang Amaterasu melakukan duel ilahi, yaitu melahirkan anak, Ukehi. Amaterasu mengunyah pedang Susanoo dan melahirkan 3 dewi, sedangkan Susanoo mengunyah permata Amaterasu dan melahirkan 5 dewa pria. Amaterasu mengklaim menang bahwa bahan dasar dari dewa pria itu adalah permatanya. Namun Susanoo yang haus akan validasi dan mengaku merasa dirinya yang menang karena ia berhasil mengubah permata feminim kakaknya menjadi dewa-dewa pria yang perkasa. Rasa tinggi dan ego maskulin yang terluka membuat Susanoo kehilangan kontrol diri. Susanoo meluapkan energinya dengan melakukan tindakan yang menyerang identitas suci Amaterasu sebagai penjaga keteraturan. Susanoo merusak ladang padi surgawi, menghancurkan tanggul dan saluran irigasi pertanian Amaterasu. Susanoo juga membuang kotoran manusia di aula festival panen Amaterasu. Susanoo memiliki rencana, yaitu menguliti kuda surgawi secara hidup-hidup dan melemparnya ke aula menenun. Tindakan melempar kuda ini bukan sekedar vandalisme, melainkan teror ritual. Aula menenun adalah tempat pelayan suci merajut pakaian untuk para dewa yang melambangkan jalinan takdir alam semesta. Kematian salah satu pelayan wanita akibat shock dan terluka membuat struktur mental Amaterasu runtuh. Amaterasu mengalami insecurity mendalam. Sebagai pemimpin tertinggi, ia merasa gagal melindungi kesucian rumahnya sendiri. Respon Amaterasu terhadap tindakan Susanoo menyebabkan Amaterasu melakukan isolasi radikal, melarikan diri dan mengunci dirinya di gua Amano Iwato, memicu kiamat kegelapan pertama di alam semesta. Kisah keluarnya Amaterasu dari gua Amano Iwato adalah salah satu bagian paling ikonik dan teatrikal dalam mitologi Shinto. Ketika Amaterasu bersembunyi akibat trauma atas vandalisme ekstrim Susanoo, alam semesta jatuh ke dalam kegelapan abadi, Takoyo. Para dewa tidak bisa memaksa pintu gua batu itu terbuka karena Amaterasu adalah dewa tertinggi. Jika dipaksa, ia bisa saja mengurung diri lebih dalam. Oleh karena itu, para dewa menggunakan strategi psikologis yang sangat cerdas, menggunakan rasa penasaran, manipulasi cermin, dan sebuah pesta tari telanjang. Melihat dunia dikuasai roh jahat karena matahari padam, Yaoyorozu no Kami, sebutan untuk dewa-dewa Shinto, berkumpul di tepi sungai Sugarawi untuk berdiskusi. Rapat dipimpin oleh Omamokane no Kami, dewa kebijaksanaan dan kecerdasan, Omaikane,
menyadari bahwa Amaterasu tidak bisa dihadapi dengan kekerasan atau permutaan sedih. Mereka harus memicu rasa penasaran atau curiosity dan rasa cemburu sosial sang Dewi Matahari. Omeikane memerintahkan para dewa untuk mengumpulkan beberapa benda mistis di depan pintu gua batu. Yang pertama, ayam jantan surgawi, Tokoyo no Naga Nakaridori. Ayam-ayam dikumpulkan dan dipaksa berkokok bersaut-sautan untuk meniru suara fajar, menandakan seolah-olah matahari sudah terbit. Yang kedua, ada pohon Sakaki Suci, sebatang pohon suci dicabut dari gunung langit dan ditanam di depan gua. Yang ketiga, ada Yata no Kagami atau cemen perunggu, ditumpuk dan ditempa oleh dewa pandai besi, lalu digantikan di ranting pohon Sakaki, menghadap tepat di celah pintu gua. Yang keempat, ada Yakani no Magatama atau permata suci. Untayan permata hijau juga digantung di pohon tersebut. Setelah semua properti siap, tampillah Ame no Uzume no Mikoto, dewa kegembiraan dan fajar. Ia membalikkan sebuah tong kayu besar di depan pintu gua, lalu berdiri di atasnya. Uzume memulai menghentakkan kakinya ke tong kayu secara ritmis, hingga menimbulkan suara ketukan yang keras. Ini dianggap sebagai asal-usul musik perkusi tradisional Jepang. Uzume kemudian mengalami ekstasi spiritual. Ia mulai menari dengan liar, membuka bajunya, memamerkan payudaranya, dan melonggarkan ikatan roknya hingga melorot di hadapan 8 juta dewa. Melihat tarian Uzume yang konyol namun sensual, 8 juta dewa yang awalnya tegang langsung tertawa terbahak-bahak hingga suara tawa mereka menggelegar dan mengocok seluruh langit surga. Mendengar suara kokokan ayam jantan yang ramai dan riuh tawa para dewa yang menggelegar, Amaterasu yang berada di dalam gua yang gelap gulita merasa heran sekaligus terusik. Konflik internalnya sebagai penguasa egois terusik. Bagaimana bisa mereka berpesta pora dan tertawa ketika aku, Dewi mereka, Dewi Matahari, mengurung diri dan dunia sedang kiamat? Amaterasu perlahan menggeser sedikit pintu batu gua dan mengintip dari celah kecil. Ia bertanya kepada Uzume dari dalam gua, "Mengapa kau menari? Dan mengapa para dewa tertawa?" Uzume menjawab dengan taktik manipulasi psikologis. "Kami bersuka cita karena kami telah menemukan dewa baru yang jauh lebih agung, lebih cantik, dan lebih bersinar daripada dirimu." Mendengar ada dewa matahari baru yang menyaingi dirinya, Amaterasu terkejut dan rasa penasarannya memuncak. Ia membuka pintu gua sedikit lebih lebar dan melihat dewa baru tersebut. Pada momen itulah para dewa mengangkat Yata no Kagami, cermin perunggu, tepat di depan wajah Amaterasu. Amaterasu melihat bayangannya sendiri di cermin yang sangat jernih itu. Karena belum pernah melihat cermin sebelumnya, ia terpana dan mengira pantulan bercahaya itu adalah sosok dewa matahari baru yang dimaksud oleh Uzume. Karena penasaran, Amaterasu melangkah maju satu tapak keluar dari ambang pintu gua untuk mengamati dewa tersebut lebih dekat. Begitu tubuh Amaterasu agak condong keluar, Ame no Tujikarao, dewa kekuatan fisik yang sudah bersembunyi di samping pintu gua, langsung menyegrap tangan Amaterasu dan menarik tubuh sang dewi keluar sepenuhnya dari dalam gua. Ame no Futadama dengan cepat membentangkan seutas tali jerami suci bernama Shimenawa di belakang punggung Amaterasu, menutup pintu gua dan menyegelnya agar Amaterasu tidak bisa lagi masuk ke dalam. Skenario penyelamatan ini sangat penting karena menjelaskan asal-usul banyak tradisi budaya Jepang yang masih hidup di abad ke-21. Tarian Kagura, tarian erotis Ame no Uzume di atas tong kayu, diakui sebagai asal mula Kagura. Tarian teater sakral yang dipentaskan di kuil-kuil Shinto untuk menghibur para dewa. Shimenawa, tali pembatas.
Tali jerambe yang digunakan untuk menyegel gua Amano Iwato kini digantung di gerbang Tori, pohon suci atau batu besar di seluruh Jepang, sebagai simbol pembatas antara dunia fana yang kotor, Kagare, dan area suci dewa, Kiyome. Cermin Yata, Yata no Kagami. Cermin yang digunakan untuk menipu Amaterasu ini akhirnya menjadi pusaka paling suci dalam 3 pusaka kekaisaran Jepang, Sashi no Jingi, yang melambangkan kejujuran kaisar. Matahari akhirnya kembali bersinar, namun langit tidak melupakan kejahatan sang pengacau. Di hadapan Dewan Kosmik, Susanoo harus menghadapi pengadilan suci yang kejam. Bagaimana nasib Susanoo setelah kuku-kukunya dicabut dan ia didepak ke bumi fana? Dan bagaimana ia bisa berubah dari dewa kriminal menjadi pahlawan legendaris yang membantai naga terbesar dalam sejarah Jepang? Kita akan bahas semuanya di part selanjutnya.